Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube semuanya, sahabat Matahari dari Barat. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan senantiasa sehat selalu, bahagia dengan keluarga dan banyak rezeki. Amin. Ya, kita melihat berita bahwa ada intimidasi di kampus-kampus. Ya, katanya guru-guru besar, ya akademisi itu mendapat intimidasi, ya, karena mengkritik pemerintah. Menurut saya ya, ini konyol. Konyolnya kenapa? Kok hari gini ya ada guru-guru besar kok bisa dikritik ya? Pemerintah saja sekarang itu takut untuk mengintimidasi mahasiswa. Kenapa? Karena waduh, akan sangat blunder dan itu bisa membahayakan pemerintahan ya. Nah, sekarang ini ada fenomena, saya lihat di berita bahwa ada guru-guru besar diintimidasi begitu oleh, ya anda tahulah oknum siapalah yang mengintimidasi itu, tapi ya yang jelas intimidasi itu mungkin ya datangnya dari pemerintah atau bagaimana gitu ya. Konyolnya di mana? Kok bisa ya guru besar akademisi itu diintimidasi? Nah, intimidasinya dalam hal apa nih? Kalau misalnya di kampus ya kan, apakah mau dipecat dari dosen, atau mau dipindah, atau diturunkan, misalnya kalau rektor diturunkan jadi rektor, ya kan? Saya kira enggak, bukan seperti itu ya. Intimidasi yang paling mengerikan mungkin kalau di kampus-kampus itu adalah intimidasi korupsi di kampus. Misalnya, awas ya kalau kritik, misalnya ya, awas ya kalau kritik pemerintah, korupsi di kampus ini saya bongkar nih, ya kan? Kan misalnya begitu. Nah, korupsi dalam hal apa? Kok emangnya di kampus ada korupsi juga? Ya, begini ya. Kampus, sekolah-sekolah, SD, SMP, SMA, ya kan, universitas itu, tempat-tempat ibadah itu banyak menerima dana-dana hibah, baik dari kabupaten, provinsi maupun pusat. Ya, banyak yang menerima dana-dana hibah, baik sekolah-sekolah negeri maupun sekolah swasta, ya, baik kampus-kampus negeri maupun kampus-kampus swasta. Nah, itu banyak menerima dana-dana hibah dan itu nilainya mulai dari puluhan mungkin ya hingga ratusan juta ya, bahkan mungkin miliaran. Nah, itu yang biasa dimainkan karena banyak institusi pendidikan itu yang, ya kalau swasta ya itu whatever lah ya, itu kan keuntungannya dia. Tapi kalau negeri ya banyak yang dimakan sendiri oleh ya oknum di situ ya. Kalau di kampus ya mungkin rektor, kalau di sekolah ya mungkin kepala sekolah. Banyak yang tidak terbuka dengan staf-staf pengajarnya, banyak yang tidak terbuka dengan staf-staf yang lain. Seperti itu. Jadi di kampus-kampus itu ya banyak korupsi juga. Coba selama ini dosen-dosen, ya kan? Kalian tahu nggak kalau ada dana-dana hibah dari negara untuk kampus-kampus? Pernah nggak rektornya menyampaikan, kita dapat dana hibah dari ini sekian, ya kan? Pernah nggak terus dipaparkan secara rinci bahwa dana hibah ini kita gunakan buat ini, ya kan? Dan kelihatan betul apa yang ada di daftar listnya itu. Wow, betul ini kita membeli ini. Ada nggak keterbukaan seperti itu di kampus? Di sekolah-sekolah, SMP, SMA, guru-guru semuanya pada tahu nggak kalau ada dana-dana hibah itu? Ya, dari kabupaten, dari provinsi, ya kan? Mungkin juga dari pusat. Pada tahu nggak tuh? Jadi, menurut saya kalau ada intimidasi ya, intimidasinya paling ya itu. Mau nggak nih dibongkar nih penyalahgunaan dana-dana hibahnya ini? Ya, saya nggak habis pikir. Kok bisa-bisanya ya?
intelektual diintimidasi. Padahal kekuasaan itu paling takut sebenarnya sama intelektual, ya kan? Masa mau diintimidasi? Kalau rakyat kecil sama rakyat kecil saja itu zaman sekarang itu susah ya mau diintimidasi itu. Karena media kan sekarang sudah gampang diakses. Ya, ada kesalahan sedikit itu sudah tersebar kemana-mana begitu. Nah, ini guru besar diintimidasi, kan konyol. Habis itu teriak-teriak lagi di media, mempermalukan diri. Saya diintimidasi. Guru besar diintimidasi, yang benar aja. Kalau guru besar aja bisa diintimidasi, bagaimana kita yang guru-guru kecil ini? Atau yang bukan guru sama sekali? Ngaco aja kalian ini. Dari barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.